Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 3 pada tugas ayo buat aktivitas 3.2 di halaman 88 pada buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap soal atau perintah yang ada di tugas kali ini. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas ayo buat aktivitas 3.2 di halaman 88. Tugas kali ini sifatnya adalah project Gen, yang artinya kita diminta untuk membuat suatu karya media pembelajaran yang kali ini kita diminta untuk membuat termometer sederhana lengkap dengan skala suhunya. Nah, untuk video tutorial pembuatannya dapat sahabat Gen tonton pada video tutorial membuat termometer sederhana dari barang bekas yang telah Gen sukses buat. Nah, untuk link video ada di deskripsi di bawah ini. Jadi untuk video ini yang ada saat ini yang kalian tonton itu lebih membahas dan menjawab perintah yang ada di tugas ini Gen. Seperti menjawab alasan, pemilihan bahan dan perlakuan, kemudian membahas penjelasan bagaimana cara menentukan titik bawah dan titik atas termometer sederhana ini, berapakah angka terkecil dan terbesar yang ditulis pada skala suhu termometer buatan kita, dan tentunya bagaimana bandingan antara termometer buatan kita dengan termometer ruangan yang ada di rumah atau di sekolah. Oke, jadi perhatikan penjelasan yang ada di sesi kali ini. Bagian berikut ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan pada proyek pembuatan termometer sederhana ini. Alat dan bahan yang ada di sisi sebelah kiri ini sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan saat pembuatan termometer sederhana ini Gen. Artinya ada yang bisa digunakan, bisa juga tidak atau tidak perlu digunakan. Nah, tergantung tersedianya bahan dan bentuk inovasi termometer yang kita buat. Untuk bahan yang ada di sisi sebelah kanan ini penting Gen, dan perlu kita pahami kenapa pemilihan bahannya seperti ini. Nah, kita harus tahu bahwa ada dua jenis cairan yang biasanya dipakai untuk termometer zat cair. Di antaranya adalah air raksa dan alkohol. Nah, kebetulan kita memilih alkohol sebagai alternatif pengisi termometer zat cair karena isi termometer alkohol tidak beracun dan akan menguap dengan cukup cepat. Jika dibandingkan dengan air raksa, alkohol lebih murah. Pemuaiannya pun teratur. Namun perlu diketahui, termometer dengan cairan alkohol tidak berwarna, sehingga dalam pembuatannya kita ini perlu ditambahkan campuran air dan zat pewarna sehingga memudahkan pengamatan perubahan suhu nantinya. Nah Gen, karena ini sifatnya campuran, untuk takaran Gen sukses tidak berikan takaran pasti karena memang tidak dibahas di buku, dan juga botol yang kita gunakan kan bisa saja berbeda ukurannya. Jadi silahkan bereksperimen mengenai takaran campuran air, alkohol, dan pewarna makanan ini. Oke, kita lanjut bahas perintah yang ada di tugas kali ini. Bagian kita masuk pada pembahasan bagaimana cara menentukan titik bawah dan titik atas dari termometer sederhana yang telah kita buat. Jika kalian membuat termometernya sama persis dengan yang Gen sukses buat seperti yang ada pada gambar, maka penjelasannya adalah sebagai berikut Gen. Nah, sebagai patokan penentuan titik bawah dan titik atas termometer buatan ini, Gen sukses pakai perbandingan dengan skala suhu pada termometer ruangan. Titik bawah untuk termometer buatan ini Gen sukses beri skala suhu 20 derajat Celcius. Ini menyesuaikan temperatur suhu terendah hasil pengukuran suhu yang Gen sukses lakukan dan ditunjukkan pada termometer ruangan saat Gen sukses membuat video ini. Nah, kita beranggapan bahwa suhu cairan di dalam botol termometer buatan ini sama dengan suhu ruangan yang ada di luar botol sehingga menunjukkan suhu yang sama. Nah, adapun untuk titik atas pada termometer buatan ini, Gen sukses beri skala 100 derajat Celcius. Bisa dituliskan titik atasnya hingga 100 derajat Celcius karena di sini kita menggunakan air hangat atau panas yang batas titik didih atau titik atasnya jika kita ukur adalah bisa sampai pada 100 derajat Celcius pada saat direbus. Oke,
Dengan demikian, angka terkecil yang ditulis pada skala suhu termometer buatan ini adalah 20 derajat Celcius dan angka terbesar yang ditulis pada skala termometer buatan ini adalah 100 derajat Celcius. Dan berikut adalah hasil eksperimen berupa pengukuran suhu dengan menggunakan termometer sederhana buatan ini, Gen. Dan berikut adalah hasil penggunaan termometer sederhana buatan ini terhadap pengukuran suhu untuk kondisi hangat dan pengukuran suhu untuk kondisi dingin. Jadi tampak adanya kenaikan suhu pada saat termometer buatan dimasukkan pada kondisi mangkok yang hangat, ditandai dengan indikator cairan yang naik dari skala awal pada suhu 30 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Dan juga tampak adanya penurunan suhu pada saat termometer buatan ini dimasukkan pada kondisi mangkok yang dingin, ditandai dengan indikator cairan yang turun menjadi suhu di bawah 20 derajat Celcius. Nah, dengan demikian termometer sederhana buatan ini dapat dikatakan berfungsi untuk mengetahui adanya kenaikan dan adanya penurunan suhu sesuai kondisi perlakuan yang diberikan. Tapi perlu diperhatikan, Gen, skala yang ada pada termometer sederhana buatan ini tidak menggambarkan skala sesungguhnya. Nah, termometer sederhana ini tidak bisa menggantikan termometer aslinya. Misalnya kita mau gantikan fungsi dari termometer ruangan, ini tidak bisa karena termometer sederhana ini sifatnya tidak teliti dan tidak dapat dijadikan acuan untuk mengukur suhu suatu benda. Termometer ini dibuat hanya untuk supaya kita paham bagaimana mekanisme kerja dari termometer yang sesungguhnya. Jadi seperti apa penjelasan mekanisme kerja dari alat termometer ini? Perhatikan penjelasan berikut, Gen. Mekanisme atau prinsip kerja termometer sederhana buatan kita. Nah, termometer sederhana buatan ini termasuk termometer zat cair. Zat cair di dalam termometer berfungsi sebagai yang mengukur perubahan suhunya. Prinsip kerja termometer zat cair adalah memanfaatkan sifat pemuaian zat cair. Kita ingat bahwa pemuaian adalah perubahan ukuran, baik itu panjang atau luas atau volume suatu material seiring meningkatnya suhu. Nah, ketika suhu meningkat, maka volume zat cair tersebut juga meningkat. Ketika suhu sudah stabil, maka volume zat cair akan berhenti meningkat dan kita bisa melihat angka indikator tempat zat cair berhenti bergerak. Hal ini menunjukkan suhu udara atau sesuatu yang sedang diukur. Oke, ini adalah penjelasan kita pada tugas proyek pembuatan termometer sederhana dari barang bekas ini. Nah, Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 3 pada sesi tugas ayo buat aktivitas 3.2 pada halaman 88 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka kalian. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.